Apa mungkin orang bisa sukses di trading? Contoh kecil, ketika saya mengketikkan berapa persentase orang sukses di trading. Dari website, itu banyak sekali yang memberikan asumsi bahwa 90-99% orang gagal di trading. Dan rata-rata yang sukses dalam trading hanya 10%. Berarti kalau misalkan hanya 10% orang bisa sukses di dalam dunia trading, berarti selama ini lebih banyak orang gagal di dalam trading. Tapi kenapa orang tidak kapok, tetap suka terkait dengan trading? Padahal trading ini ya bisa dikatakan cukup sulit teman-teman. Karena ketika teman-teman masuk dalam dunia trading, bukan hanya manis yang tergambar terkait dengan profit dan sebagainya, tapi yang tergambar adalah bagaimana kerumitan kita belajar indikator, bagaimana kerumitan kita belajar pasar, belajar berita-berita news atau hal-hal yang berbau fundamental, atau bagaimana kerumitan kita belajar pola candle, pola trend dan sebagainya. Tapi untuk hal itu kita kesampingkan semua, karena pada video ini saya ingin men-sharingkan ke teman-teman terkait dengan apa mungkin orang bisa sukses di trading. Ya, saya coba mencari beberapa channel dan saya menemukan salah satunya channel yang lumayan edukatif dan relate dengan kehidupan atau proses kita yang sekarang, yaitu channel Trader Family. Kenapa channel Trader Family? Nah, karena di dalam beberapa video yang saya tonton lumayan edukatif, mulai dari perjalanan kegagalannya sampai dia sekarang memiliki beberapa perusahaan teman-teman. Mulai dari dia adalah seorang gamer, terus kemudian hijrah ke trading, itu lumayan panjang prosesnya. Mulai dari dia ngikut orang kerja, dia mendapatkan pengalaman trading dari tempat dia bekerja, terus kemudian singkat cerita dia hijrah dan menjadi trader mandiri. Walaupun dia pernah punya banyak pengalaman di tempat dia kerja, dan di saat dia menjadi trader mandiri ternyata tidak sesimpel itu teman-teman. Bahkan dia juga sering mengalami loss atau kegagalan. Bahkan tidak sedikit teman-teman, dia loss sampai ratusan juta rupiah. Dari 300 juta trading nggak nyampe sebulan. Benar-benar nggak nyampe sebulan. Langsung jadi. Seperti apa perjalanannya? Atau salah satu video dia menjelaskan bahwa awalnya dia hanya deposit sekitar 5 juta rupiah. Dan dalam beberapa waktu yang semulanya 5 juta rupiah berubah menjadi 12 juta rupiah. Dia merasa bahwa wah, mencari uang ternyata begitu gampang. Namun setelah itu yang 12 juta itu berubah menjadi 0 rupiah. Ini cukup relate dengan kehidupan kita ya teman-teman ya. Ketika kita loss bukan berarti kita kapok, itu malah akan memancing adrenalin kita dan kita akan bertambah penasaran teman-teman. Akhirnya beliau deposit lagi dengan nominal yang lebih besar, kisaran 10-20 juta. Dan singkat cerita juga 20 juta itu loss teman-teman. Akhirnya dia melakukan beberapa evaluasi sampai dia menemukan di mana kira-kira letak kesalahannya. Dari evaluasi itu dia menemukan bahwa kesalahannya itu terletak pada terlalu banyak strategi yang dia gunakan. Ada strategi trading dengan jangka panjang, ada yang strategi trading dengan jangka pendek, bahkan ada trading yang dia gunakan yaitu strategi scalping. Teman-teman pasti paham scalping itu seperti apa. Hampir ya mirip seperti binary, ketika profit sedikit ya udah kita stop atau kita cut loss atau kita take profit. Singkat cerita, ketika dia sudah menemukan letak kesalahannya sehingga dia memutuskan untuk trading hanya menggunakan satu strategi, yaitu strateginya scalping teman-teman. Oh, yang ini yang salah. Oke, coba benahin lagi. Masih belum kapok. Bukan. Makin penasaran. Makin penasaran malah iya. Kan pasti pengen udah bisa profit kok, masa nggak bisa ngulangin lagi? Iya, pernah profit gitu kan. Iya. Singkat cerita 100 juta ini berubah menjadi 1 miliar. Wow. Fantastis sekali teman-teman ya. Modal 100 juta dalam waktu singkat itu berubah menjadi 1 miliar. Waktu itu Pak Tito ya pasti semua orang akan merasa bahagia, semua orang akan merasa overfed ya. Semakin percaya diri terkait dengan trading dan semakin meyakini bahwa trading ini bisa membawa dia menuju jalan kesuksesan. Tapi karena waktu itu dia masih muda, jadi dana itu dia alokasikan untuk membeli mobil, membeli tanah, dan sisanya untuk poya-poya teman-teman.
Setelah merasakan dananya sudah berkurang dan hanya tersisa 100 juta rupiah, akhirnya Pak Tito ini teman-teman dia mencari donatur yaitu keluarganya sendiri dan mendapatkan 200 juta sehingga dia deposit kembali dengan nominal 300 juta. Kenapa tidak 100 juta? Karena dia sudah terbiasa dengan lot besar teman-teman. Jadi kalau dia misalkan deposit 100 juta, maka dia akan kembali lagi di titik yang kemarin. Dia tidak mau lotnya itu semakin mengecil karena standarnya sudah standar lot besar. Dari 300 juta ini teman-teman yang dia depositkan dalam waktu kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah itu loss menjadi 0 rupiah teman-teman. Yang tadinya merasa percaya diri, yang tadinya juga merasa bahwa ini adalah jalan kesuksesannya, kepercayaan itu hilang seketika teman-teman. Kenapa? Karena modal yang diloskan itu lumayan besar dan kedua, dana yang diloskan itu juga bukan dana pribadi teman-teman. Pada cerita itu Pak Tito merasa frustasi, dia mengurung diri, dia menjauhkan diri dari sosial, dari keluarga, bahkan dalam sekian minggu mengurung diri, akhirnya dia mulai membuka diri kembali dan dia mencari orang yang bisa dimentorin, yaitu salah satu trader yang menurut dia yang dia kenal. Dari singkat cerita teman-teman, Pak Tito ini dia pergi ke orang tersebut dan belajar dan minta fatwa dan sebagainya. Awalnya Pak Tito pergi ke sana itu tujuannya untuk biar bisa mendapatkan modal, tapi pada intinya dia tidak mendapatkan modal teman-teman. Pada ceritanya dia banyak diberikan fatwa dan itu cukup mengobati psikologis dia yang lagi hancur, terus kemudian mental dia yang lagi jatuh. Dan dengan hal itu akhirnya Pak Tito belajar kembali mengevaluasi hal-hal yang pernah dilakukan dalam trading, mulai dari kesalahannya di mana, terus kemudian mana yang profit, apa kira-kira letak yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan di saat Pak Tito sudah merasa siap, psikologisnya sudah sembuh, mentalnya sudah kebangun, akhirnya Pak Tito waktu itu menjual aset-aset yang pernah dibeli, salah satunya adalah tanah teman-teman. Dan dari dana itu dia depositkan kembali dan trading. Dan singkat cerita, karena mental Pak Tito sudah kebentuk, kepercayaan dirinya juga sudah kebentuk, money manajemennya juga sudah kebentuk, dan mindset yang paling penting bahwa menjadikan trading ini adalah pekerjaan, menjadikan trading ini adalah bisnis, dan menjadikan trading dalam money management bagaimana agar menjaga keuangan kita tetap aman. Dan kita setiap yang dilakukan adalah menggunakan logika pertimbangan-pertimbangan yang tentunya itu pertimbangan yang matang. Dan singkat cerita Pak Tito mulai merasakan kesuksesan di dalam trading, yang dimana bahwa akunnya yang bernama John Paul itu diminta oleh broker untuk mengadakan copy trading. Dari copy trading itu juga menjadi tambahan penghasilan. Bahkan dari ceritanya Pak Tito itu menghasilkan 2 miliar per bulan dari copy trading. Pernah denger nih Pak, yang per bulannya 2M ya? Pernah denger. Iya, yang pernah denger. Gak pernah ngalamin. Gak pernah ngerasain. belum ada. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjuangan dan perjalanan Pak Tito ini teman-teman, bahwa tidak ada trading yang instan. Hal apapun teman-teman, mau kita trading di saham, mau kita trading di forex, mau kita trading mungkin di binary option atau di manapun. Artinya ketika kita jadikan bahwa barang trading ini adalah suatu bisnis, maka trading itu akan menjadi bisnis. Dan menurut pandangan Pak Tito, trading ini adalah bisnis. Buka aplikasi dengan berbagai fitur dan fasilitas, bahkan orang yang tidak punya modal itu bisa mendapatkan modal di sana dengan cara kita menjual strategi. Nanti strategi itu bisa di-copy dalam bentuk trading kita di MetaTrader. Terus kemudian itu juga memanfaatkan channel YouTube dan sebagainya. Jadi yang lebih banyak yang saya pelajari di Pak Tito ini bukan strategi tradingnya teman-teman, tapi bagaimana agar apa yang dia lakukan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Profesi cuma satu, yaitu trader, tapi profesi itu bisa melebar kemana-mana dan juga bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Bagaimana pengalaman kalian terkait dengan trading? Baik itu trading di binary option, trading di forex, trading di saham dan sebagainya. Apa pendapat kalian terkait dengan perjuangan Pak Tito ini? Apakah perjuangan relate dengan kehidupan kita yang sekarang, atau teman-teman sudah di tahap mana? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar.
Cukup sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan, salam semangat, dan salam kesuksesan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.